Ya, silakan duduk saudara. Amin, haleluya. Kita sungguh bersyukur kebaikan Tuhan, sampai hari ini kita masih bisa bertemu, amin. Ya, kami menyambut teman-teman yang mungkin tidak libur ataupun tidak dikasih keluar. Ya, juga teman-teman dimanapun saudara berada yang menyimak secara online. Saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan tidak berkurang karena saudara tidak hadir di tempat ini. Betul saudara ya? Kita bersyukur saudara yang boleh libur dan boleh berada di tempat ini. Kita percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, hadirat ada, iman saudara bekerja, kita tahu besar kuasanya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah seri khotbah terakhir tentang be kind, tentang kebaikan Tuhan, kemurahan hati daripada Tuhan. Pada awal bulan, seri pertama itu berbicara tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah gagal. Dimulai dengan kasih Allah yang tidak pernah gagal, kita tahu kasih Allah itu sendiri memelihara kehidupan kita. Amin. Saya percaya kesaksian ketika saudara melakukan fellowship Kingdom Group, saya melihat banyak sekali kesaksian ya, terutama ketika saudara berada di Hong Kong, saudara menerima kebaikan. Amin. Saya percaya disitulah kita harus bersyukur bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara pulang nanti malam lagi, pikirkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya akan timbul rasa syukur kalau saudara menggali dan saudara berkata jujur, bukan saya Tuhan, bukan kepintaran saya, bukan kemampuan saya, tetapi hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Amin, haleluya. Dan disitulah saudara bisa memberikan syukur kepada Tuhan. Oke, hari ini adalah seri terakhir kita berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa kembali. Saudara pernah merasa gagal dalam kehidupan saudara? Oke, sekarang pandemi, saudara sering bikin kue, masak gitu ya. Pernah gagal nggak bikin kue? Iya. Kalau yang di Facebook itu kan sudah bagus gitu ya, berkembang, wah cantik sekali, siap jual gitu ya, siap buka toko gitu ya. Kita nggak tahu kan di belakangnya gagal berapa kali, ya kan? Saudara tahu bahwa penemu bohlam ini, lampu ini, Thomas Alva Edison, sebelum dia menemukan bohlam yang pertama, berapa kali gagal saudara tahu dia? Percobaan 10.000 kali gagal saudara. Bisa bayangkan kalau 10.000 kali setiap hari gagal satu, 10.000 hari saudara hitung sendiri berapa tahun. Tapi akhirnya saudara tidak hidup di dalam kegelapan, saudara bisa internetan. Karena ada orang yang mau gagal dalam kehidupannya sehingga menghasilkan listrik dan lampu buat kita semuanya. Amin. Ya, mungkin saudara bikin kue apam tidak mengembang gitu ya. Gagal ya. Kalau nggak kelembekan, kekerasan, gagal pokoknya, ya kan? Kita pernah gagal dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang tidak pernah gagal? Boleh angkat tangan. Yang itu angkat tangan karena dia ngantuk. Kita semua pernah gagal, mungkin kemarin kita gagal, minggu lalu kita pernah gagal, ya. Kita pernah gagal dalam kehidupan kita, impian kita, kehidupan rohani kita gagal. Kita bersalah kepada Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan. Kita bersalah kepada manusia. Kita gagal, semuanya kita gagal. Tetapi kegagalan kita, kalau kita melihat kembali, mungkin ada rasa penyesalan gitu ya, kepedihan, sakit dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur, saudara duduk di sini, hahaha, diberkati Tuhan, ya kan? Gagal? Iya, gagal juga. Kalau saudara lihat kegagalan saudara tahu pada saat itu ketika Tuhan datang dalam kehidupan saudara. Tuhan menyatakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara bisa melalui kegagalan itu. Saudara bisa move on, kata orang Jawa. Ya kan? Kita ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat kebaikan Tuhan yang tertinggi, the ultimate kindness daripada Tuhan. Kebaikan yang tidak terbatas, yang tidak ada duanya. Kebaikan yang pamungkas dalam kehidupan kita. Selalu ada Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya mulai dengan Roma 2 ayat 4b. Dikatakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ingat,
Kita pernah gagal, kebaikan Tuhan selalu menuntun kita kepada pertobatan, saudara. Amin. Ya, saudara ada di tempat ini, kita pernah gagal, jatuh, termasuk saya, kita bertobat karena kemurahan Tuhan ada, nyata, bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat suatu kegagalan yang dahsyat, suatu skandal. Ya kan? Saya nggak lagi gosip ya. Saya tahu yang ngantuk jadi melek matanya. Saudara mau dengar skandal? Suatu cerita yang tidak enak, suatu kejatuhan, suatu cerita epik. Kalau yang suka sinetron pasti, apa ya? Ini berbicara tentang kegagalan rohani bangsa Israel. Oke, mereka pernah, kehidupan rohani mereka kambuh, gagal, jatuh, lemah kehidupan rohani mereka. Di sini bercerita tentang ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa, ya, oleh pimpinan Tuhan keluar melewati Laut Merah. Dan mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Di situ mereka mengadakan perjanjian, covenant, perjanjian kepada Tuhan. Bukan kontrak, saudara. Perjanjian bukan kawin kontrak, tetapi pernikahan yang benar seperti itu, saudara. Perjanjian, covenant, seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu bangsa Israel. Mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Ya, seperti perjanjian pernikahan. Ketika saudara dinikahkan, saudara kalau bahasa Inggris kan perjanjian nikah, I do, gitu kan? Aku bersedia, ya kan? Itu perjanjian bangsa Israel dengan Allah di kaki bukit Gunung Sinai. Nah, di sini kenapa ini saya katakan skandal atau cerita epik yang nggak enak didengar, yang gagal rohani. Dan kita bisa belajar dari sini, ya. Kita lihat firman Tuhan. Disinilah cerita firman Tuhan di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 dan 19. Firman Tuhan mengatakan, ketika bangsa ayat 1 mulai 1. Keluaran 32 ayat 1. Iya, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Pada waktu itu Musa ada di atas gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan padat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan ketika ia dekat, ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, ini Musa turun ya, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Gagal total, saudara. Skandal besar. Kenapa, saudara? Baru 40 hari mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian hidup dan mati. Perjanjian pernikahan dengan Tuhan. Mereka sudah gagal. Saudara, sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya ke covenant dengan bangsa Israel. Bangsa Israel hari ini masih bangsa pilihan. Tuhan masih mengasihi mereka, memberkati mereka, melindungi bangsa yang kecil itu di tanah di Timur Tengah, saudara. Perjanjian Tuhan itu selama-lamanya. Tetapi bangsa Israel 40 hari mereka sudah
mengecewakan Tuhan. Saudara, ini adalah kegagalan saudara. Bahkan Harun, imam pada saat itu yang sudah dipilih, imam yang pertama. Bahkan dia mendirikan mezbah buat anak lembu emas itu. Sepertinya imam itu sendiri mengendos, seperti menyetujui apa yang dimaui oleh bangsa Israel. Kegagalan, kejatuhan rohani yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat, kita tahu ini namanya penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala. Tetapi lebih dalam lagi kita bisa melihat, firman Tuhan nanti mengatakan, sebenarnya itu lebih daripada penyembahan berhala. Mereka ingin kembali ke Mesir. Hati mereka itu ada di Mesir. Walaupun mereka sudah ditebus oleh Tuhan dari Mesir. Kalau kita lihat di dalam kisah para Rasul 7:39, Lukas menjelaskan, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya dan hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Sebenarnya bukan sekedar menyembah berhala, tetapi hati mereka masih ada di Mesir. Kalau saudara baca kisah Keluaran, bahkan mereka sudah di padang gurun dan sebagainya. Mereka mengatakan ketika tidak ada makanan, apakah kami harus mati di sini? Kenapa nggak kami mati di sana aja di tanah Mesir? Dia kami masih bisa makan di sana. Hati mereka dan keinginan bangsa ini kembali ke Mesir, saudara. Bukan sekedar mencari Allah untuk menyembah berhala. Hati mereka masih dalam kehidupan yang lama. Apa artinya bagi kita, saudara? Bagi setiap kita pernah ada di Mesir. Dalam hati kita ada Mesir. Ketika Tuhan datang menebus kita, Dia membawa kita keluar dari Mesir kita, keluar dari ikatan hidup kita, keluar dari ikatan dosa, ikatan iblis kita. Semua ikatan, semua belenggu kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari tanah Mesir. Saudara, Mesir berbicara tentang apa? Mesir berbicara tentang ketika kita lihat hidup kita yang lama. Kadang-kadang kita menyalahgunakan ciptaan Tuhan bagi kita, setiap kita. Kita punya pola pikir yang jahat, sehingga emosi kita juga emosi jahat. Kita punya keinginan yang melebihi, bahkan merusak orang lain. Nilai-nilai moral kita benar-benar dipengaruhi oleh dunia. Dan kita merasa biasa-biasa saja. Itulah Mesir-Mesir kita. Kita masih terbelenggu, terikat dengan segala sesuatu yang duniawi. Hubungan yang tidak benar, hubungan seksual, kecanduan obat-obatan, kecanduan, bahkan kecanduan makan. Hati-hati tentang kecanduan saudara saat ini. Ya, oh sudah tren Pak Hari. Setiap orang juga Facebookan berjam-jam. Saya nggak mengatakan berFacebook, berYouTube itu salah, ya kan? Kalau Marco kita juga putarkan YouTube, ya terutama untuk pendidikan, ya kan? Segala sumber pendidikan ada di sana, ya kan? Ketika saudara kecanduan itu urusannya lain. Ketika saudara sudah mengadakan ikatan dengan dunia, itu sudah membawa Mesir ke dalam kehidupan saudara kembali, saudara. Amin, saudara. Saudara tahu Mesir berbicara identitas saudara sebagai budak terikat, terbelenggu. Identitas baru saudara adalah anak Allah, bukan lagi hamba, budak. Amin, saudara. Nah, seperti halnya bangsa Israel. Mereka ingin kembali ke Mesir. Saudara, sebenarnya boleh dikatakan lebih gampang membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, daripada mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Betul? Betul, sekarang saya balikin ke kalian. Lebih gampang Allah menebus dosa saudara daripada mengambil dosa dari kehidupan saudara. Ya, dibaptis, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gampang saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tandanya kita dibaptis dan kita melayani Tuhan. Tapi apakah Mesir itu masih ada dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak hati-hati, kita akan seperti bangsa Israel. 40 hari saja saudara. Saya ingat ketika saya sesudah dibaptis, memang sebulan hidupnya seperti malaikat saudara. Kudus gitu kan. Karena ada pendidikan agama kan, dibaptis. Wah, sebulan saudara, habis sebulan
Tanpa sadar kita ingin kembali ke Mesir. Tanpa sadar Mesir itu menarik kita. Betul saudara? Nah, saudara yang duduk di sini, apakah masih ada Mesir-Mesir dalam kehidupan saudara? Kita harus melihat. Hari ini kan firman-Nya tentang kebaikan Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita ingin berterus terang dulu antara kita semuanya. Ya, saudara berterus terang kepada diri saudara sendiri. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu gampang sekali membawa saudara keluar dari ikatan dosa saudara, manusia lama saudara, tetapi Tuhan kadang-kadang bingung untuk mengeluarkan dosa dalam kehidupan kita. Ya, termasuk saya. Kadang-kadang kita masih pola pikir kita menyebabkan emosi kita tidak mencerminkan kita sebagai orang percaya. Terjadi kegagalan-kegagalan rohani dalam kehidupan kita. Ketika saudara stres, ketika saudara bingung, ketika saudara banyak masalah, kepada siapa saudara pergi? Apakah saudara mendirikan anak-anak lembu emas bagi saudara sendiri? Saudara mencari manusia atau mencari Tuhan? Kita gagal, saudara. Kita pernah gagal dan kita mungkin gagal. Kemana saudara pergi ketika saudara bingung sendiri? Seperti bangsa Israel. Si Musa ini, perkataan bangsa Israel benar, yang membawa kami keluar dari Mesir. Ketika dia mengatakan membawa keluar dari Mesir, seharusnya mereka pikir, kuasa Tuhan membuat mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Si Musa ini ngapain tahu di gunung itu? Hiking gitu. Siapa yang suka hiking? Mari kita bikin alay supaya kita bisa menyembah. Sudah ingat, keinginan manusia adalah untuk menyembah sesuatu yang deity, sesuatu yang maha besar. Ya, nggak tahu kenapa Musa begitu lama. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhan membimbing mereka sampai hari itu, walaupun masih 40 hari. Mereka membuat anak lembu emas. Hati-hati dengan kehidupan kita, ada masalah, ada pergumulan, di mana Tuhan? Tiap hari saya ke gereja, firman Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, mana Tuhan? Saudara mulai membuat anak lembu emas. Saudara ingin kembali ke Mesir. Saudara ingin kembali kepada dunia, lebih enak ya dulu dengan konco-konco dunia, ya kan? Saya bisa dagang, saya bisa part time, saya bisa pinjam uang tanpa ditegur gitu ya. Ya enaknya dulu ya. Kita ingin kembali ke Mesir, mau menyeberang ke Mesir. Nah, kita gagal, kita pernah gagal. Nah, hari ini kita akan terus ceritanya. Dari sini kita akan melihat kebaikan Tuhan yang tertinggi, yang pernah tidak saudara pikirkan, yang tidak ada duanya. Saya ingin usulkan, poin pertama adalah kebaikan tertinggi adalah kasih yang memberi kesempatan kedua. Oke? Ya. Kebaikan tertinggi Allah itu adalah kasih yang memberikan kesempatan kedua bagi saudara dan saya. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan itu. Amin. Kita lihat di dalam Keluaran, kita teruskan ceritanya. 32 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada Allah, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
Musa merajuk Musa bersyafaat bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ayat 14 mengatakan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara perhatikan ini. Ayat 14 mengatakan Tuhan berbalik daripada rencananya. Tuhan melunakkan hatinya. Tuhan menggagalkan rencananya sendiri. Seakan-akan kita bisa melihat Tuhan bisa diubahkan, betul? Seakan-akan saudara bisa merayu Tuhan. Ya kan? Seakan-akan kita mempunyai gambaran, kita punya gambaran Tuhan sebenarnya. Allah itu maha besar, maha dahsyat, dia bisa melakukan apapun. Ayat yang awal tadi mengatakan, ayat 10 mengatakan, aku bisa membinasakan mereka dan memulai dengan engkau Musa. Tuhan bisa melakukan itu. Dia pernah melakukan itu ketika air bah. Dia menghabiskan seluruh manusia yang begitu bejat. Dia memulai dari keluarga Nuh. Ya, seperti ini Tuhan bisa melakukan semuanya musnah dan hangus semuanya. Tuhan memulai dengan ciptaan baru. Tuhan yang menciptakan alam semesta pada mulanya. Dia punya kekuatan itu. Dia berhak. Itu adalah ciptaannya, betul? Tetapi dikatakan ayat 14, Tuhan menyesal atas apa yang direncanakannya. So bisa melihat kasih Allah yang tertinggi, yang tidak pernah saudara bisa temukan dimanapun. Kasih Allah yang mengejutkan saudara. Tuhan bisa berubah. Bukan karena Tuhan bisa saudara rubahkan setiap saat, tetapi kita harus tahu Tuhan berubah karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia memberikan kesempatan bagi bangsa Israel. Apapun kegagalan saudara, saat ini mungkin saudara gagal. Ada dalam kehidupan saudara gagal, ada kehidupan saudara mengecewakan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saudara. Amin. Kepada bangsa Israel, dia bisa binasakan. Dia pilih bangsa itu, dia bisa pilih bangsa yang lain. Mulai awal lagi dari Musa, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah buang-buang waktu. Bagi Tuhan, bagi surga tidak ada waktu. Amin. Dia bisa memulai begitu saja. Tapi Tuhan, karena ada pendoa syafaat di sini, Musa yang menjadi perantara bagi bangsa Israel dan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana Musa punya hubungan begitu dalam dengan Tuhan sehingga dia bisa menasehati Tuhan dan melunakkan hati Tuhan. Tanda petik. Sehingga Tuhan membatalkan rencananya. Yang saya tahu ini adalah demonstrasi kebaikan Tuhan yang tertinggi. Amin. Yang memberikan kesempatan bagi saudara, yang kepada saya kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Saudara gagal, saya gagal. Ingat, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kita selama-lamanya. Ya, bagi kita kadang-kadang kita ada kata, kalau orang Jakarta, bohuat. Kalau orang Prancis bilang, kapok saya sama dia. Ya kan? Saya nggak mau urusan dengan dia lagi. Saya nggak mau kecemplung lebih dalam. Seperti di awal tadi Tuhan mengatakan, saya mau binasakan bangsa ini. Yang bangsa yang tegar tengkuk. Saudara pernah mengalami itu? Bertemu dengan orang, bahkan kepada keluarga saudara sendiri. Saudara pernah mengalami itu? Saya percaya kita pernah mengalami. Karena kita mau, kalau bisa saya ke planet lain. Nggak mau urusan dengan orang ini. Kalau Tuhan melakukan itu, kita sudah nggak ada. Amin. Tuhan memberikan kesempatan kedua dan banyak kesempatan dalam kehidupan. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu tinggi. Amin. Dan hari ini kita belajar saudara, karena kebaikan Tuhan kita ada di sini. Ya. Bagaimana reaksi saudara? Pertanyaan adalah bagaimana saudara menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Apakah sekali, 2 kali, 3 kali? Kalau Tuhan boleh berbelas kasihan memberikan kebaikan kepada saudara berkali-kali, siapakah kita untuk lari daripada kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saudara tahu bahwa kita punya gambaran Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara tahu ketika Tuhan mengatakan firman Tuhan, menyesalah Tuhan daripada segala rencananya. Itu menempatkan, Tuhan itu seakan-akan menempatkan dirinya menjadi Allah yang rentan. Ya, kalau saudara baca firman Tuhan ini, kemarin saya berdiskusi kepada satu hamba Tuhan di ICA, kayak saya nggak tega menggambarkan Tuhan bisa berubah gitu ya.
Tapi firman Tuhan menjelaskan memang Tuhan berubah pikiran. Tetapi saya tahu itu karena kasih-Nya. Kenapa saudara? Saudara punya anak kecil, punya anak, merawat anak, ya ketika dia punya tempat main khusus gitu ya. Saudara ikut main kan? Yang tahu main apa, main boneka, ada binatang-binatang. Saudara ketika ikut main, saudara harus ikut mainan dia kan? Ya kan? Cece jadi anjing loh. Mau kan saudara jadi anjing? Ya kan? Jadi ayam, pek. Saudara mau ikut. Saudara mau ikut omongan dia yang ngaco gitu, yang gak masuk akal. Anak kecil kan? Kenapa saudara? Saudara membuka diri saudara sepertinya, kalau orang lain lihat, kok begitu? Padahal dia keren gitu, ngomongannya biasanya jaim, kok mau jadi kayak anak kecil gitu ya. Kita membuka diri kita, terbuka, orang bisa melihat kelemahan kita pada saat itu. Karena kita ingin memiliki hubungan dengan anak itu kan? Karena kita ingin memasuki dunia anak itu dan memiliki hubungan yang lebih akrab dengan anak itu. Mungkin seperti itu gambaran saya pada Tuhan ketika Tuhan boleh sepertinya merubah pikirannya, membuka dirinya menjadi rentan. Ya, kita tahu Allah Maha Kuasa, tetapi kok Allah bisa berubah pikiran karena Musa? Saya percaya dia punya hubungan baik dengan Musa, hubungan begitu dalam dengan Musa, dan juga karena dia begitu mengasihi bangsa Israel. Amin. Saudara pikir, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mencuci kaki murid-muridnya? Apa kata orang dunia? Tuhan macam apa itu? Tuhan, kamu bilang itu anak Allah. Kok dia mencuci kaki, menjamah kaki? Yang notabene-nya adalah kotor, jorok. Ada Tuhan seperti itu. Di situ Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan Yesus menunjukkan hubungannya dia dengan para muridnya. Dia menunjukkan kerendahan hatinya kepada murid-murid. Dia memberikan teladan bagi murid-muridnya. Amin saudara. Itu Tuhan saudara. Tuhan yang memiliki kasih yang begitu tinggi dan luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saudara saya. Kebaikan tertinggi adalah ketika Tuhan yang maha sempurna memilih untuk menjadi rentan di hadapan manusia yang berdosa dan kemungkinan juga akan menyakiti Tuhan kembali. Tuhan tahu itu. Ketika dia begitu baik, dia tahu manusia akan menyakiti dia lagi. Ketika saudara begitu menerima kebaikan Tuhan, Tuhan tahu suatu saat kita juga akan gagal lagi. Tetapi karena kasih Allah yang begitu dahsyat, yang begitu tinggi, dia mau memiliki hubungan begitu dalam dengan kita. Bukan itu saja, dia mengirimkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Saudara, kebaikan tertinggi Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi kita, ialah saat Tuhan yang tidak terbatas menahan dirinya dan kuasanya untuk tidak menggunakan haknya untuk memulai kembali ciptaan baru, tetapi memberikan kesempatan kedua bagi bangsa Israel. Bagi kita, kalau kita menjadi Tuhan, kita sudah menyerah kepada orang-orang yang begitu menyakiti kita. Bagi Tuhan lain ceritanya, karena dia punya kasih yang sempurna. Amin saudara. Dan kita harus belajar di sini, karena kasih itu ada dalam kehidupan kita. Kasih itu masih kita terima dari Tuhan. Mari kita menyatakan kasih itu kepada setiap orang yang mungkin menggagalkan kehidupan kita, menyakiti kita. Ya, mungkin termasuk orang-orang yang kita cintai. Kita kasih kesempatan kedua. Kita meniru Tuhan kita. Amin. Yang harus kita belajar lagi, karena kesempatan yang kedua, ketiga, keempat mungkin Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu bahwa kasih kebaikan Tuhan yang tertinggi ini karena kasih dan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Artinya apa? Poin kedua ini mengatakan bahwa kasih dan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. Kasih yang sama dia berikan kepada bangsa Israel. Saudara tahu bahwa dua loh batu itu isinya apa? 10 perintah Allah, betul? Ya kan? Dan saya sudah baca seterusnya. Ketika karena Musa begitu marah, dia lempar pecahlah batu itu. Padahal itu tulisan tangan Tuhan. Ya. Dan kemudian Musa naik lagi ke atas. Dua loh batu yang sama diberikan. Kita baca di dalam Keluaran 34 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara,
Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kesempatan diberikan kepada Tuhan, kebaikan Tuhan tetap sama seperti pada awalnya, saudara. Dua loh batu yang kedua, set yang kedua ini sama persis yang pertama. Kasih Tuhan akan selalu sama. Saudara gagal dikasih kesempatan 2, 3, 4, kasih Tuhan tetap sama. Dua loh batu ini yang kedua ini adalah tanda kesempatan kedua. Tetapi saudara harus tahu bahwa kasih yang sama Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah menahan kasihnya. Karena kamu gagal sekali, saya korting 80% kebaikan saya. Gagal 2 kali, 60%. Gagal 3 kali, berapa? Habis. Tidak, saudara. Kasih Tuhan, kebaikannya begitu tinggi, sempurna, kasih dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah dikorting. Amin. Kita lihat di dalam Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak, kita bacakan bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setianya. Oh, kita sering menyanyikan lagu ini, nanti kita akan nyanyikan. Saudara bahwa tahu ayat 2 ayat ini ada 2 hal yang sangat dahsyat, yang sangat saudara perlukan setiap hari. Kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Dan rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Kalau rahmat Tuhan, expirednya setiap seminggu, cilaka kita, saudara. Rahmat Tuhan berbicara tentang pengampunan Tuhan. Rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau expirednya seminggu, sebulan, saudara baru rahmat yang baru, dosa saudara, kesalahan saudara dan saya numpuk segunung. Maksudnya apa, saudara? Ingat, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itu kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang tertinggi, yang pernah ada. Dan tidak ada duanya. Amin. Karena rahmatnya baru. Setiap saudara melakukan kesalahan sampai malam, sebelum saudara tidur, saudara berdoa minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni saudara. Janji firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, ketika kita bersalah, berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Dia akan mengampuni setiap dosa kita dan menghapuskan setiap kesalahan saudara dan saya. Amin. Kasih yang tertinggi, kebaikan tertinggi, karena kasih dan rahmatnya yang tidak berkesudahan dan rahmat yang selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Saya harap seri ini, terakhir ini, sungguh-sungguh mencelikan mata hati kita. Ya, kita tidak sempurna, tapi kita punya Allah yang sempurna. Ya, kita gagal 1, 2, 3, 10 kali, tetapi kita punya Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua, 3, 4, sampai 10 kali. Karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan, karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Saudara tahu bahwa kasih Tuhan bagi bangsa Israel memberikan kesempatan kedua kali. Tuhan mengampuni mereka, bahkan Tuhan mengestablish, memberikan hukum, aturan, untuk mereka ketika berdosa, mereka boleh setiap tahun datang membawa korban bakaran. Saya tahu itu ya, berbagai sekolah pasti tahu. Ada korban bakaran untuk tebusan dosa, untuk penebusan kesalahan. Setiap tahun bangsa Israel secara seluruhan akan mempersembahkan persembahan. Dan Imam Agung akan membakar korban itu untuk penghapusan dosa setahun yang lalu. Dan mereka mulai lagi hidup baru, berdosa lagi. Setiap habis tahun bakar lagi itu lembu, korban bakaran untuk dosa mereka setahun dihapuskan. Baik nggak Tuhan? Baik Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk mereka bertobat, penghapusan kesalahan dan dosa. Saudara dan saya, kita tahu peraturan Tuhan bagi bangsa Israel tidak sempurna. Apa yang mereka lakukan karena mereka hanya mengorbankan binatang untuk penebusan dosa mereka setiap tahun. Tetapi saudara dan saya, Tuhan memberikan yang lebih baik, yaitu Yesus. Sebagai tebusan dosa kita sekali
dan untuk selama-lamanya. Bangsa Israel berada di dalam perjanjian lama. Saudara dan saya berada dalam perjanjian baru oleh darah anak domba Allah, perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian yang lama. Amin. Tapi prinsip kasih Tuhan tetap sama. Kasih kemurahan Tuhan yang tertinggi ada dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita belajar, saya belajar, kita semua belajar. Memang ada kala waktunya kita gagal, kita jatuh. Tuhan ada selalu bagi kita semuanya. Ada yang sempurna di sini? Ada yang menggurui di sini? Malu kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan, kita perlu kemurahan, kebaikan Tuhan yang tertinggi itu dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saat ini mungkin saudara melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita menyatakan kesempatan kedua bagi mereka. Mari kita menyatakan kasih itu kepada mereka. Kasih yang tidak menahan-nahan. Kasih yang tidak menghakimi. Ya, saya mengasihi dia tetapi kasih menghakimi. Kasih Tuhan tidak menghakimi, kasihnya apa adanya. Betul? Mari kita, ya saya tahu Tuhan akan mendisiplin kita. Ya. Kalau Tuhan tidak mendisiplin saudara, coba saudara nyolong baju di department store. Dunia akan menghakimi saudara, menghukum saudara. Amin? Amin? Tuhan mengasihi kita, kalau kita bersalah Tuhan mungkin akan mendisiplin kita supaya rohani kita bertambah tinggi. Amin? Kita tidak mau jatuh rohani lagi, kita tidak mau gagal rohani lagi. Amin? Haleluya. Ingat ketika saudara mungkin dalam pergaulan saudara, hidup dalam dunia ini, ingat Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kedua. Karena darahnya sudah menghapus dosa saudara sekali dan selama-lamanya. Amin. Ketika dia disalib, ketika dia dicerca, dia sudah mengampuni orang-orang yang menghukum dia. Ketika dia disalib, pada saat disakiti, pada saat terendah dalam kehidupan dia, menurut ukuran manusia, menurut emosi manusia, dia memberikan kasihnya yang tertinggi. Dia mengampuni orang-orang yang menghukum dia. Dia mengatakan, ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita bodoh, kita dablek, betul? Apalagi Tuhan yang sudah menghapus dosa kita, dia mengampuni kita. Amin saudara? Haleluya, haleluya. Saya tutup dengan satu firman Tuhan yang mengatakan, Ibrani 7 ayat terakhir, Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Yesus saat ini duduk di sebelah kanan tata Allah, menjadi perantara saudara dan saya. Yesus adalah Allah sendiri yang sudah mencurahkan darahnya, dia saat ini menjadi perantara saudara. Dia lebih baik daripada Musa. Dia adalah anak Allah. Musa memiliki hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Amin. Saudara bersalah, berdosa, ingat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada di sana. Tuhan Yesus tidak nganggur. Dia menjadi perantara saudara. Amin. Maka Tuhan Yesus mengatakan, doa di dalam namaku, aku akan menjadi perantaramu kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita.